Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas pemeriksaan akuntansi 1 kelas A dengan dosen Bangku Ibu Rida Perwitasari ingin melakukan review materi dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Oke, di sini ada anggota kelompok 6. Yang pertama Tarisa Akbar Rahman dengan PM 188, yang kedua Fatma Yulia Putri dengan PM 190, yang ketiga Nawal Fahri dengan PM 209, yang keempat Dimas Praida dengan PM 243, lalu yang terakhir M. Raffi Noval dengan PM 262. Oke, di sini yang pertama ada perencanaan audit dan materialitas. Nah, perencanaan audit ini adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Oke, variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Lalu di sini ada tahapan perencanaan audit. Di sini ada di sini ada 7. Yang pertama, memahami entitas dan lingkungan bisnis. Oke, jadi sebelum kita melakukan audit, langkah baiknya kita itu harus memahami entitas atau bisnis apa yang akan kita audit. Lalu yang kedua, menentukan tujuan dan lingkup audit. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi risiko. Yang keempat itu penetapan strategi audit. Lalu yang kelima, penjadwalan dan pengalokasian sumber daya. Yang keenam, komunikasi dengan pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, dokumentasi perencanaan audit. Oke, selanjutnya ada materialitas audit. Nah, materialitas audit ini adalah konsep yang digunakan dalam audit untuk menentukan apakah suatu kesalahan atau ketidaktepatan yang ditemukan dalam laporan keuangan suatu entitas dapat dianggap sebagai material atau signifikan. Oke, jadi materials itu adalah ukuran atau ambang batas yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah kesalahan tersebut dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna laporan keuangan. Oke, di sini dalam menentukan materialitas, auditor juga mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain di sini ada 5. Yang pertama yaitu ukuran keuangan, yang kedua karakteristik item, yang ketiga dampak pada pengguna laporan keuangan, lalu yang keempat kertas kerja konfirmasi, yang kelima yaitu dampak hukum dan legislatori. Oke. Selanjutnya ada prosedur audit tugas. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit pada suatu area atau siklus audit tertentu. Oke, prosedur audit tugas dirancang untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan guna mendukung kesimpulan auditor terkait dengan kebenaran dan kewajaran laporan keuangan entitas yang akan diaudit. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Tarisa Akila Rahma, NPM 188, akan melanjutkan review materi mengenai perancangan dan pengujian sistem pengendalian internal dalam audit. Untuk submateri yang pertama ada tujuan pengendalian internal. Jadi, suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memitigasi risiko dan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa entitas dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Di sini, manajemen merancang sistem pengendalian internal untuk mencapai 4 tujuan umum, yaitu yang pertama, strategis, sasaran tingkat tinggi yang mendukung misi entitas, lalu yang kedua, keandalan pelaporan keuangan, yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasi, dan yang keempat, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Lalu untuk submateri yang kedua, yaitu ada tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Untuk manajemen, di sini harus menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas. Dalam kasus perusahaan publik, manajemen diwajibkan untuk melaporkan kepada publik tentang efektivitas operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Rancangan dan penerapan sistem pengendalian efektif atas pelaporan keuangan melibatkan pengendalian pada 3 tingkatan, yaitu kesatuan, teknologi informasi, dan juga proses bisnis. Nah, lalu tanggung jawab auditor terkait pengendalian internal. Di sini auditor bertanggung jawab untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi pengendalian internal tersebut, termasuk pengendalian TI yang relevan dengan audit. Nah, next di sini ada submateri mengenai komponen COSO framework dalam pengendalian internal.
Suatu sistem pengendalian internal, sebagaimana didefinisikan oleh CHS 315, mencakup 5 komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama kontrol lingkungan, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga pemantauan, yang keempat sistem informasi dan komunikasi, dan yang kelima ini adalah mengontrol aktivitas. Nah, kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan yang berguna bagi manajemen dalam merancang sistem pengendaliannya dan bagi auditor dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang sistem pengendalian internal entitas dan dalam menilai efektivitas pengendalian dan menentukan risiko pengendalian. Nah, next, di sini ada submateri mengenai pengendalian internal terhadap IT. Nah, jadi menurut CAS 315, terdapat 2 kategori pengendalian untuk sistem IT, di mana yang pertama adalah pengendalian umum dan yang kedua ini pengendalian aplikasi. Pengendalian umum biasanya berlaku untuk semua aspek fungsi IT, termasuk administrasi, pemisahan tugas, pengembangan sistem, keamanan fisik dan online atas akses ke perangkat keras, perangkat lunak dan data terkait, lalu cadangan dan perencanaan darurat, dan pengendalian perangkat keras. Nah, sedangkan untuk yang kedua, pengendalian aplikasi, di sini biasanya pengendalian pada tingkat proses bisnis yang berlaku untuk memproses transaksi, seperti memasukkan, memproses, dan mengeluarkan penjualan atau penerimaan kas. Pengendalian aplikasi ini dapat berupa pengendalian manual atau otomatis, seperti ada pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian keluaran. Nah, next, ada submateri tentang dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal. Nah, jadi penggunaan IT oleh organisasi ini memiliki dampak yang signifikan pada cara sistem pengendalian internal entitas dirancang dan diimplementasikan. IT juga memiliki kompleksitas sistem yang bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran keseluruhan, fungsi yang dialihdayakan, dan apakah organisasi telah membeli aplikasi versus perangkat lunak aplikasi yang dikembangkan dan disesuaikan. Kompleksitas sistem IT juga dapat bervariasi menurut jenis aplikasi IT dan sistem manajemen data, kompleksitas infrastruktur, dan sejauh mana organisasi mengandalkan hosting atau outsourcing dari pihak ketiga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja audit dan bukti audit. Apa sih kertas kerja audit? Nah, kertas kerja audit ini adalah dokumen yang disiapkan oleh auditor selama proses audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. Standar audit mengacu pada panduan atau prinsip-prinsip yang mengatur tugas dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Menurut standar audit ini, kertas kerja audit mencakup catatan yang dibuat oleh auditor untuk mendukung pernyataan dan pendapat audit yang diberikan. Nah, adapun informasi mengenai kertas kerja audit pada umumnya. Yang pertama ada rencana audit. Kertas kerja ini mencakup perencanaan audit yang dilakukan sebelum pelaksanaan eksekusi, termasuk pemahaman tentang entitas, bantuan risiko, serta perencanaan prosedur audit yang akan dilakukan. Lalu ada dokumentasi bukti. Kertas kerja audit ini mencatat dan menjelaskan bukti-bukti yang diperoleh selama proses audit. Lalu ada prosedur audit. Kertas kerja ini mencakup penjelasan mengenai prosedur audit yang dilakukan, termasuk langkah-langkah pemeriksaan, pengujian substantif, dan prosedur analitis. Terakhir, ada analisis dan kesimpulan. Nah, kertas kerja audit mencatat analisis auditor atas temuan dan informasi yang ditemukan selama proses audit. Lalu ada tujuan dari kertas kerja audit, yaitu untuk menyediakan bukti dan dokumentasi yang mencakup atas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor. Nah, hal ini memungkinkan pihak lain yang berkepentingan, termasuk pemeriksa eksternal atau regulator, untuk memahami dan menguji pekerjaan auditor serta merasa yakin dengan pemberitaan laporan keuangan yang diaudit. Lalu ada pun jenis-jenis kertas kerja. Yang pertama, kertas kerja perencana audit. Dokumen ini berisi rencana audit yang mencakup pemahaman tentang entitas yang akan diaudit, analisis risiko, dan perencanaan prosedur audit yang akan dilakukan. Lalu kedua ada kertas kerja pengujian substantif. Kertas kerja ini berisi catatan atau dokumentasi mengenai pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor. Ketiga ada kertas kerja analisis.
Nah, dokumen ini berisi analisis auditor atas informasi yang diperoleh selama audit. Keempat, ada kertas kerja konfirmasi. Kertas kerja ini mencakup konfirmasi atau konfirmasi permintaan yang dikirimkan oleh auditor kepada pihak ketiga seperti bank, klien, atau vendor. Kelima, ada kertas kerja catatan lapangan. Dokumen ini berisi catatan yang dibuat oleh auditor selama pemeriksaan lapangan. Lalu ada keenam ini kertas kerja kesimpulan dan pendapat. Kertas kerja ini berisi rangkuman temuan auditor, evaluasi risiko, dan kesimpulan yang ditarik oleh auditor mengenai laporan keuangan yang diaudit. Dan yang terakhir yaitu ada kertas kerja tindak lanjut, yang dimana dokumen ini mencatat tindak lanjut yang akan diambil oleh auditor atau perusahaan manajemen sebagai tanggapan terhadap temuan atau kelemahan yang diidentifikasi selama proses audit. Selanjutnya ada bukti audit. Nah, bukti audit itu yaitu informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung pernyataan dan pendapat yang diberikan dalam laporan audit. Standar audit ini mengatur tentang pengumpulan dan evaluasi bukti audit yang memadai dalam rangka membentuk dasar pendapat auditor. Adapun beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas bukti audit yang sesuai dengan standar audit. Yang pertama, relevan. Nah, bukti audit ini harus relevan dengan bertujuan audit dan terkait langsung dengan pernyataan atau pernyataan yang diaudit. Namun, bukti ini harus memiliki keterkaitan yang signifikan dengan entitas yang sedang diaudit. Lalu ada cukup. Nah, bukti audit harus cukup dalam hal jumlah dan kualitas untuk mendukung pernyataan yang diaudit. Nah, bukti yang cukup ini berarti bahwa auditor telah mengumpulkan informasi yang memadai untuk merumuskan pendapat yang memadai atas laporan keuangannya. Selanjutnya ada kompeten. Nah, bukti audit harus kompeten, yaitu dapat diandalkan dan memadai sebagai dasar untuk merumuskan pendapat auditor. Selanjutnya cukup andal, yang dimana auditor harus cukup andal untuk memberikan bukti keyakinan yang memadai bahwa pernyataan yang diaudit adalah benar dan wajar. Terakhir ada rekam jejak. Bukti audit harus memiliki jejak audit yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dalam kertas kerja audit. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, bukti dokumentasi. Bukti dokumen ini merupakan dokumen tertulis atau elektronik yang mendukung pernyataan dalam laporan keuangan. Lalu ada bukti fisik. Bukti fisik ini yaitu bukti yang berupa barang nyata atau aset yang dapat dilihat, dipegang, atau diinspeksi secara langsung. Lalu ada bukti lisan, yang dimana bukti lisan ini melibatkan informasi atau pernyataan yang diberikan secara lisan oleh pihak yang relevan dengan entitas yang akan diaudit. Yang keempat ada bukti analitis, yang dimana bukti analitis ini melibatkan sebuah analisis dan perbandingan data keuangan atau non-keuangan untuk mendapatkan wawasan atau konfirmasi atas asersi dalam laporan keuangannya. Kelima, ada bukti konfirmasi. Bukti konfirmasi melibatkan permintaan konfirmasi tertulis dari pihak ketiga yang independen seperti bank, klien, vendor, atau pelanggan. Dan yang terakhir ada bukti auditor internal. Nah, jika entitas ini memiliki fungsi auditor internal, bukti yang diperoleh dari auditor internal ini juga dapat digunakan sebagai bukti audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya ingin melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, itu ada prosedur audit. Prosedur audit sendiri itu adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh seorang auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai guna menghasilkan kesimpulan audit yang objektif. Berikut ada beberapa prosedur audit umum yang biasa dilakukan oleh seorang auditor. Yang pertama ada perencanaan audit, yang kedua ada evaluasi sistem, pengendalian internal, dan yang ketiga ada pengumpulan bukti audit, dan yang keempat ada pengujian substantif, kelima ada pelaporan audit, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Selanjutnya di sini ada agile audit atau yang disebut dengan pendekatan audit yang mengadopsi prinsip-prinsip dan praktik-praktik agile dalam proses audit. Pendekatan ini memungkinkan seorang auditor untuk bekerja lebih fleksibel, adaptif, dan kolaboratif dengan tim audit serta klien mereka. Dalam agile audit, audit dilakukan dalam literasi kecil yang disebut dengan sprint, di mana tim audit fokus pada tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu
Setelah setiap sprint, hasil audit akan dievaluasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan klien itu sendiri. Selanjutnya ada remote audit. Remote audit adalah jenis audit yang dilakukan secara jarak jauh tanpa adanya kehadiran fisik auditor secara langsung di lokasi yang akan diaudit. Audit ini memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi seperti ada video konferensi, layanan berbasis cloud, dan akses jarak jauh ke sistem data yang diperlukan. Remote audit menjadi lebih populer karena adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan kolaborasi efektif antara auditor dan pihak yang diaudit tanpa harus berada di tempat yang sama secara fisik. Remote audit dapat banyak ditemukan kemarin pada saat seluruh negara mengalami pandemi yang mana banyak orang tidak dapat bertemu secara langsung atau berpapasan muka secara face to face. Maka dari itu remote audit sangat berguna pada saat pandemi kemarin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban hukum. Kewajiban hukum terkait kegagalan audit dapat berbeda-beda, tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Namun, beberapa kewajiban hukum umum yang terkait dengan kegagalan audit antara lain. Yang pertama, itu ada kewajiban profesional, yang kedua ada kewajiban kontrak, lalu yang ketiga pelanggaran hukum, dan yang terakhir adalah gugatan pihak ketiga. Saya akan menjelaskan yang pertama dahulu, yaitu kewajiban profesional. Auditor memiliki kewajiban profesional untuk melakukan audit dengan standar yang tinggi dan secara cermat. Jika ada kegagalan dalam menjalankan tugas audit dengan cermat dan akurat, auditor dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap pihak yang mengandalkan laporan audit tersebut. Lalu, yang kedua yaitu kewajiban kontrak. Jika terdapat perjanjian kontrak antara auditor dan klien, auditor dapat memiliki kewajiban kontrak untuk memberikan jasa audit yang memenuhi persyaratan yang disepakati. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari klien. Lalu yang ketiga ada pelanggaran hukum. Jika auditor melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan tugas audit, mereka dapat dikenai sanksi hukum. Contohnya, pelanggaran terhadap peraturan keuangan dan pelaporan yang mengatur praktik audit dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Lalu yang ketiga, gugatan pihak ketiga. Kegagalan audit yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga yang mengandalkan laporan audit juga dapat menyebabkan tuntutan hukum terhadap auditor. Misalnya, investor atau kreditor yang mengalami kerugian akibat informasi yang salah dalam laporan audit dapat mengajukan gugatan terhadap auditor. Jadi di sini teman-teman itu penting untuk mencatat bahwa implikasi hukum yang tepat terkait kegagalan audit dapat bervariasi dan bergantung pada faktor-faktor seperti yurisdiksi, peraturan, perjanjian kontrak, dan keadaan spesifikasi kasus lainnya. Jika teman-teman menghadapi situasi di mana audit gagal, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten dalam bidang tersebut. Di sini saya akan menyimpulkan secara keseluruhan materi-materi tadi membahas aspek-aspek penting dalam praktek audit, mulai dari perencanaan dan materialitas, pengujian sistem pengendalian internal, kertas kerja audit dan bukti audit, hingga konsep-konsep baru dalam audit seperti agile audit, remote audit, dan implikasi hukum terkait kegagalan audit. Pemahaman yang baik tentang materi-materi tersebut penting bagi auditor untuk melaksanakan audit dengan efektif dan memastikan kepatuhan dan keandalan laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk masa depan, dan juga mohon maaf atas kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.